utaminipun Bapak Sugiman. Sak kulawarga. Ayo. Kula badhe misungsungake lagu. Ayo kula badhe Ya, halo, saya Agnesia Nandasari, salah satu pesinden warga Laras, almarhum Ki Seno Nugroho. Saya ikut Pak Seno itu dari kelas 2 SD, kira-kira tahun 2002. Tapi saya dulu penyanyi itu saya dari umur 6 tahun, kelas 1 itu sudah nyanyi, tapi ketemunya sama Pak Seno itu di tahun 2002. Waktu itu diajak papa angkat saya nyumbang lagu ceritanya, soalnya ada hajatan di saudaranya papa saya. Terus ternyata yang mayang di situ Pak Seno, dan saya di situ nyanyi. Pak Seno ya kayaknya kagum, soalnya kan saya masih kecil waktu itu, umur 7 tahunan. Dan nyanyinya pertama kali ikut Pak Seno itu mendem wedoan. Lah duetnya sama Pak Seno, iya tak duet yo gitu Pak Seno seneng. Terus akhirnya saya dicari, sampai cari-cari nomor HP, akhirnya ketemu. Dan ternyata Pak Seno itu temennya ibu saya dulu di SMKI. Ibu saya dulu SMKI jurusan tari dan Pak Seno pedalangan. Dan ternyata mereka akrab. Terus ya wes, anakmu melu aku ya no. Melu aku terus nyanyi, soalnya dulu Pak Seno masih pakai orkes dangdut itu. Jadi saya diajak terus sampai ya sampai sekarang ini. Jadinya mungkin sudah 18 tahun saya ikut Pak Seno, dan itu terus menerus, maksudnya nggak diberhentikan sementara, enggak, tapi terus masih nyanyi itu sampai Pak Seno nggak bawa alat musik lagi, sampai klasik. Saya nyinden itu mulai masuk SMKI karena dulu juga disemangati sama Pak Seno. Kowe sesuk ki umur 30 tahun nek isih nyanyi terus mung dibandemi penonton, kata Pak Seno seperti itu sama saya. Jadi itu mungkin jadi cambuk buat saya untuk belajar nyinden, karena Pak Seno sudah bilang sendiri sih kalau sudah menganggap saya seperti anaknya sendiri. Jadi tetap sampai kapanpun kowe kita ajak dadi sinawa sinden ngoten niku. Jadi saya memiliki semangat untuk terus belajar menjadi biar bisa nyinden, biar bisa nembang Jawa. Itu prosesnya sampai sekarang ini pun saya masih belajar. Dan ya seperti itulah. Ya enggak, saya saat kecil pun saya nggak ingat sama sekali keadaan saya bagaimana dulu. Dan iya kan diajak terus Pak Seno dari dulu udah laris, udah kesana kemari, udah keluar kota juga saya diajak. Itu beberapa kali di Jakarta itu, sampai mungkin ya orang-orang seneng ya, kok cah cilik kok iso nyanyi toh dulu gitu. Jadi sampai dapat saweran banyak itu. Makanya saya malah kalau keluar kota itu sering diajak, soalnya bisa dapetin banyak saweran gitu. Terus masih anak-anak kan dulu jarang kan menyanyi, cilik dulu jarang banget. Terus nyanyi lagu-lagu cah gede carane itu jarang sekali. Jadi ya nggak kebayang sih sampai saat ini Pak Seno jadi
terkenal dan siapa-siapa tahu Ki Seno Nugroho. Itu nggak nyangka sekali. Soalnya dulu ya biasa aja, ikut Pak Seno itu biasa aja, nggak gimana-mana. Tapi Pak Seno dari dulu udah larisnya juga nggak kayak, maksudnya nggak kayak dalang-dalang lainnya itu. Mungkin karena Pak Seno beda mungkin ya dari dalang lainnya, jadi banyak diminati lah gitu. Saya itu cerita ya, saya itu tahu lakon wayang, paham lakon wayang itu ikut Pak Seno, karena Pak Seno emang dari dulu kayak gitu. Jadi sampai sekarang pun kebanyakan fansnya anak muda kan, itu gitu. Jadi dari dulu saya senang banget. Saya nggak pernah, kan dulu kan biasanya kan kalau habis nyanyi terus turun gitu kan, saya sok nggak mau turun, soalnya aku meh nonton wayang wae. Pak Seno lucu, aku seneng marak kerangan tok gitu. Emang dari dulu Pak Seno udah banyak geculnya, udah ya pokoknya kayak gitulah, apa adanya Pak Seno itu, ya itu Pak. Kelihatan banyak perubahan ya, kayak gitu sampai sekarang. Iya, sampai sekarang kayak gitu, dari dulu sudah seperti itu Pak Seno itu. Menyenangkan di luar maupun di dalam. Iya. Dan Pak Seno itu walaupun sebagai pemimpin ya, caranya memimpin apa warga Laras itu, tapi kalau di bawah ya wes biasa. Dia kalau posisi nggak pentas itu ya wes, aku kiki ojo mbok anggap aku kiki pimpinan, ngono lho, aku ki kaya kabeh padha. Dadi ya wis gojek karo aku, terserah, tapi nek neng dhuwur panggung tolong aku rada dihormati sithik ya. Pak Seno mesti bilang kayak gitu. Tapi dari dulu udah seperti itu Pak Seno karakternya. Dalam pementasan, memanage waktunya juga sudah dari dulu. Pokoknya jam sebelum adzan subuh selesai. Itu udah dari dulu ya. Saya kagum kalau sama Pak Seno itu, meminit waktunya itu pokoknya bagus lah kalau di manajemen pewayangannya itu. Iya kan, apa setiap hari kan maksudnya udah ikut kan, jadi cuma mengalir aja sih, mendengarkan, terus nyoba-nyoba ikut apa ngatekke, terus nulis apa yang sering keluar di pementasan itu ya, cuma gitu aja di Pak Seno. Tapi nggak pernah belajar yang gimana gitu ya, mengalir aja. Improvisasinya gini nih, misalnya gitu Pak Seno nggak pernah ngasih. Enggak, malah Pak Seno itu sok kaget sama saya, loh kok iso kayak ngono nonton niku. Jadi ya belajar sendiri. Kalau saya iya, kalau soal nembang gitu belajar sendiri. Dulu itu makanya itu banyak sinden keluar masuk itu karena takut Pak Seno tuh benar-benar setiap pertama kali masuk di tempat Pak Seno itu langsung dasmu dan kata-kata lain-lain itu keluar. Makanya kudu apa ya, contohnya tetek lah atine. Ada dulu itu namanya Mbak Siti Marfuah itu, kalau tahu itu ikut pertama kali Pak Seno tuh sampai nangis soalnya iya Pak Seno seperti itu. Di pokoknya lah kata-kata semua. Tapi Pak Seno pancen kayak gitu, semua sinden yang masuk ikut pertama kali Pak Seno mesti digembleng wes. Gitu. Itu bisa dibilang proses sebetulnya, proses menggembleng orang. Iya, ben gue ki karena Pak Seno itu pengen sinden-sindennya itu jadi melebihi apa ya, melebihi yang sudah profesional gitu loh. Jadi kowe iki sesuk ora bermelu aku pengennya kowe iki metu ki wis dadi sinden yang dikenal orang, wis dadi sik mumpuni lah, sinden mumpuni. Jadi yo ngene iki caraku ben kowe iso dadi wong sik nggak bisa apa-apa.
Maaf, aku nangis.